Mari ikuti protokol kesehatan 6M. Rincian protokol kesehatan 6M diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas. Kita percaya pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. MK periode 2 minggu ini adalah MK terakhir di tahun 2021, disertai pemotretan untuk kalender gereja 2022. Ketua MK diharapkan menyesuaikan waktunya dan konfirmasi kepada Ibu Rum Istiani. Mari memuji, menyembah, dan sharing bersama dalam mesbah keluarga. Mari memuji dan menyembah Tuhan dalam rumah doa pukul 11-12 setiap Selasa sampai Kamis di gereja. Doa persiapan ibadah raya akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 11 siang di gereja. Adik-adik dapat menyaksikan sekolah minggu online dengan link yang dikirim via WhatsApp grup keluarga GBI Ebenezer. Sekolah minggu secara tatap muka diadakan setiap minggu kedua, keempat, dan kelima di lantai 2 gedung gereja. Pastikan putra-putri Bapak Ibu memakai masker dengan benar. Tetap patuhi protokol kesehatan dan apabila sedang tidak enak badan, mohon untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah secara online. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mendorong anak-anaknya untuk selalu semangat bersekolah minggu. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Jumat 19 November jam 5 sore. Budget Natal 2021 sebesar 12 juta. Periode pemberian persembahan Natal 2021 dimulai dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Amplop Natal disediakan di pintu gereja. Baptisan air akan dilaksanakan pada bulan November. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Saudari Clara Chevalier pada tanggal 9 November. Bima Balajaya Santosa pada tanggal 10 November. Ibu Marta Sukini pada tanggal 11 November. Sinkensika Dinsa Adam pada tanggal 11 November. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, harus semangat dong, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan karena kita menyembah Allah yang luar biasa, amin. Boleh sapa kanan kirinya dulu, katakan apa kabar. Sambil dicolek dikit aja kali nggak apa-apa ya. Haleluya, sebuah sukacita, amin. Umat Tuhan yang bersukacita, mari lambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Hanya untuk Tuhan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa buat setiap langkah yang Kau pimpin Tuhan Yesus. Buat setiap hari-hari kami yang Kau pimpin Tuhan. Buat kehidupan kami yang Kau pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Bapa. Kami datang Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mempersiapkan yang terbaik. memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik dari dalam
hati kami Tuhan, dari mulut kami Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang berkuasa Tuhan, hanya Engkau saja yang bertahta Tuhan Yesus di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau Immanuel, tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima Tuhan Yesus. Kami memandang kepadamu Tuhan, yang menjadi pengharapan kami Tuhan, yang menjadi sumber pertolongan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan penuh kerinduan kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Immanuel, selalu beserta kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa kami datang kepadamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku
mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Allah kami yang hidup, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah dalam-Mu, kami percaya pengharapan kami tak pernah hilang di dalam Yesus, di dalam Yesus. Layaklah Kau Tuhan, terima segala pujian, terima segala hormat, terima segala kemuliaan, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami sampai selama-lamanya, Yesus. Oh Yesus, panggil nama Yesus yang ada di hidupku, yang selalu ada, yang namanya menyembuhkan, yang namanya memulihkan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selalu ada untuk kami, tak pernah meninggalkan kami, sebab Kau setia, Engkau Immanuel. Terima kasih Yesus, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami, hanya Yesus, hanya Yesus. Kami bangga memanggil nama Yesus, karena tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami.
Kami bangga Tuhan Yesus, Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Luar biasa Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Kebanggaan kami memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami yang setia. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mari panggil nama Yesus, saudara. Mari panggil nama Yesus. Yang kesetiaannya tidak pernah berubah. Yang kebaikannya tidak pernah berubah. Terima kasih yang kemurahannya tidak pernah berubah atas hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus. Oh Yesus. Yesus. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau, Yesus, Yesus, haleluya, 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 Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta sampai selama-lamanya. Immanuel, Engkaulah beserta. Jemaat Tuhan katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkaulah beserta. Lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkaulah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Sekali lagi dengan ucapan syukur katakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Immanuel, Allah yang setia Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau sukacita terbesar kami Tuhan. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Menjamah dan melawat setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan.
Yang mau bangkit bagi Tuhan katakan haleluya. Kurang bangkit ya, itu baru bangun, belum bangkit. Yang mau bangkit buat Tuhan katakan haleluya. Yes, lagi tangannya sambil di kepala gini saudara, ini menandakan semangat kita. Tangan di kepala itu artinya semangat. Yang mau bangkit bagi Tuhan katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kau baik Tuhan sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan kita memuji Dia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi. Kapan waktunya? Sekarang, yes. Ku berdiri bagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi lebih semangat katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa. Mari maju. Siap kita mau melompat buat Tuhan Yesus. Ku kan baik. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan baik. Nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut terpeluh. Semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja sampai selamanya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi. Mari maju. Mari maju. Mari maju. Mari maju. Sekali lagi. Mari maju. Umat pemenang. Katakan. Ku kan baik. Nyatakan kemuliaan. Ku kan baik. Nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saudara semangat memuji Tuhan. Selalu berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Biarlah roh. Lebih lagi. Saudara ikuti gerakan saya ya. Biarlah. Ayo lebih lagi. Mari jemaat Tuhan semangat buat Tuhan Yesus. Biarlah. Berlayanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Lebih lagi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Berlayanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Tidak ada banyak waktu saudara. Waktu lihatlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala dan dosa yang mari berlari pada tujuan panggilan. Biarlah roh-Mu. Biarlah. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Biarlah roh-Mu. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Katakan kepada kanan kirimu saudara. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layak. Sekali lagi katakan. Biarlah roh-Mu
Saudara semangat? Mau lebih lagi memuji Tuhan? Saudara masih semangat, amin? Coba sekarang kanan kirinya bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Hei, kami siap Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Hei, lebih lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Hei, biarlah rohmu, biarlah rohmu. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang terbaik di atas kepala kita buat puji Tuhan. Saudara masih mau puji Tuhan? Minggu depan kita akan memuji Tuhan kembali. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Jiwa kita bergejolak kalau ada di gereja ya Saudara. Ada rasa yang rindu, rasa yang kangen sama Tuhan Yesus. Itu juga yang saya rasakan Saudara. Senin sampai Sabtu itu rasanya, kalau saya boleh bersaksi, itu penat sekali ya. Dengan pekerjaan, dengan kecapean. Kadang kita udah lupa sama Tuhan Yesus. Akhirnya kita berjalan menurut dengan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Capek Saudara, sangat capek. Tapi jiwa ini rasanya pengen banget sama Tuhan. Jadi kalau dengar lagu rohani kayaknya kangen banget sama Tuhan Yesus. Itu yang selalu saya rasakan Saudara. Saya salah. Artinya bahwa terlalu sibuk dan mengandalkan diri sendiri. Padahal kalau kita mau mengandalkan Tuhan, semuanya itu mudah. Semuanya itu mudah. Saya yakinkan sama Saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya itu mudah. Bukan mudah menurut pandangan kita, tapi Tuhan yang menjadikan itu sebagai suatu kemudahan. Sehingga kita bisa melaluinya dengan ucapan syukur. Kita bisa melalui segala keadaan dengan bersuka cita. Dengan segala pergumulan yang bertahun-tahun ada di pundak kita Saudara. Kalau Saudara taruh di dalam tangan Tuhan, itu semua mudah Saudara. Biar jiwa kita pada hari ini merindukan Tuhan, menyadari keberadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kerinduan kami hanya Engkau Tuhan. Kerinduan kami hanya Yesus. Dan dari segala hal yang kami boleh hadapi dalam hidup kami Bapa, yang rasanya tidak mungkin Tuhan, yang rasanya terlalu berat Tuhan Yesus, kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak pernah berakhir dengan sia-sia Tuhan. Engkau yang menaruh Tuhan Yesus sukacita di dalam hidup kami. Engkau yang membawa damai sejahtera di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh melalui Tuhan Yesus segala hal di dalam sukacita kami, di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang termanis Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan nyatakan bagi Tuhan, Yesus yang termanis.
sambil bangkit berdiri kita mau angkat tangan kita bagi Tuhan, nyatakan kerinduanmu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang terindah buat hidup kami, terima kasih Tuhan. Yesus yang terindah buat jiwa, buat jiwa, buat jiwa. Hanya Kau Yesus termanis. Mari jemaat Tuhan dengan kerinduanmu katakan, Yesus yang berjiwa, ini hati kami, Kau yang termanis. Oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwa, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah dalam hidup kami, Yesus. Kebaikan-Mu nyata, kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindu, jamahan-Mu yang kami perlu, lawatan-Mu yang kami nanti memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Hati kami bersuka cita karena-Mu, sebab Engkau yang termanis, sebab Engkau yang terindah, sebab Engkau sungguh nyata hadir dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Hikini nama rama sikini amara lama lama. Jamahan-Mu yang kami perlu, lawatan-Mu yang kami rindu. Haleluya, haleluya. Ora masikini nama rama lama sekarana lama. Luar biasa arti kehadiran-Mu dalam hidup kami, memberkati, memulihkan, menuntun dalam kebenaran yang ajaib. Ora malama sikini amore lama. Yesus indah, Kau yang termanis dalam hidup kami. Hadir-Mu nyata di sini, Yesus. Ora malama sikini nama lama. Ore nalama sikini nama rana lama.
Engkau ajaib. Oh, terima kasih buat hari ini. Kami datang di hadirat-Mu bersekutu bersama dengan Engkau dan saudara kami. Kami boleh mengalami, melihat bahwa Tuhan itu nyata hadir menyertai kami, Immanuel. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi, berkati semua kami supaya kami boleh mengalami perjalanan hidup di dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap berbahagia hari ini. Haleluya. Tetap berdoa hari ini. Puji Tuhan. Kita sebagai orang percaya sering mendengar dan sering memperkatakan mengenai hal percaya. Bahkan membicarakan mengenai perihal doa. Bahkan kita sering berkata-kata tentang surga itu nyata. Amin Bapak Ibu. Tapi sebuah hal yang bertentangan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita seringkali berkata iman, percaya, pada kenyataannya kita masih tetap khawatir, masih bisa takut. Benar atau salah Bapak Ibu? Masih bisa cemas, cemas kaca, ya itu. Oh gelas ya. Kita seringkali berbicara, mendengar tentang doa. Tapi pada kenyataannya pengalaman orang percaya ketika berdoa, dia memiliki dua pengalaman. Yang pertama, dia melihat Tuhan. Amin. Dan yang kedua, dia melihat jam. Jam piro doane suwimen. Ora barbar. Dan itu yang seringkali kita alami. Melihat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan maksudnya. Pengalaman yang mana yang kita alami hari-hari ini? Melihat Tuhan atau melihat jam? Doa pribadi di kamar, ada jam dinding. Bukan menghadap Tuhan tapi menghadap jam. Dan seringkali orang berbicara mengenai surga, keselamatan, masuk surga. Tetapi ketika diminta untuk lebih dulu masuk surga gak mau. Surga itu bukan sebatas tempat yang disediakan untuk orang percaya nantinya. Tetapi doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kapan surga kita alami? Anak sekolah minggu pernah berkata, di surga nanti berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Tapi sebenarnya ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengalami surga itu nyata. Amin. Siapa yang sudah mengalami surga, lambaikan tangan. Dan bisa diceritakan dalam hati, surga itu koyo piye. Surga itu enak tenan begitu ya. Roma pasal 14 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal itu penting. Sudahkah kita hidup dalam kebenaran, mengalami kebenaran, berjalan dalam kebenaran? Sudahkah kita mengalami damai sejahtera? Dan sudahkah kita bersukacita setiap waktu oleh Roh Kudus? Itulah surga yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Sudahkah kita mengalami surga? Halo? Mudah-mudahan. Mari bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita pagi hari ini berbicara mengenai doa yang mendatangkan kuasa. Ya. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang nyata terjadi dalam hidup kita. Sebab iman, percaya, berdoa, surga itu harus dialami, bukan hanya dibicarakan,
didengarkan dan dikatakan sebagai sebuah pengajaran, tetapi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama Yakobus, atau saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia bukan Superman. Dia bukan Wonder Woman. Dia bukan Superman, dia Elia, ya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama ini sebenarnya kurang singkat, 3,5 tahun gitu aja, tapi 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kalau kita bicara soal doa yang mendatangkan kuasa, seringkali orang Kristen mengaku bahwa dirinya itu orang benar, mengaku, yakin. Tetapi kenyataannya mereka tidak hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang bagaimana standarnya, ukurannya? Kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Jadi kebenaran yang mereka bangun itu adalah kebenaran diri sendiri. Menurut mereka, menurut saya benar, yang lain salah. Berarti itu kebenaran diri sendiri. Kalau kita bicara soal kebenaran firman Tuhan, itu mencakup segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu yang menjadi standar kebenaran dalam pemahaman ini adalah firman Tuhan. Ukurannya firman, jangan kebenaran menurut saya. Kebenaran menurut tetangga saya, menurut suami saya, menurut istri saya, menurut cara saya. Tapi kebenaran itu harus menurut apa kata firman Tuhan. Jadi karena orang percaya sekalipun, orang yang disebut orang Kristen, kurang memahami akan hal ini yang dimaksud kebenaran, maka doa mereka tidak mengalami kuasa. Ya, doa itu sekedar seremoni. Isi dari ibadah, sebuah seruan-seruan saja, retorika, sebuah hal-hal yang rutinitas. Sehingga doa-doanya itu ada sebatas seruan yang mungkin bisa keras karena pakai speaker, tapi tidak pernah ada jawaban karena tidak ada kuasa. Kenapa? Karena orang salah mengerti yang dimaksud orang benar itu yang pertama diampuni dosa dan akhirnya dibenarkan. Jadi karena kasih karunia dibenarkan. Tapi ingat, setelah dibenarkan harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ketaatan. Itu yang membuat orang menjadi benar. Memang kita dibenarkan oleh kasih karunia, tetapi setelah mengalami kasih karunia kita dimampukan untuk ngomong yang benar, bertindak yang benar, amin, bekerja yang benar. Itu yang membuat doa kita mengalami kuasa. Amin, Bapak Ibu. Sudahkah kita berdoa? Pasti sudah. Sudahkah doa-doa yang kita naikkan mengalami kuasa Tuhan? Sudah. Ingat, harus dalam kebenaran. Sebagai orang benar, dibenarkan dan hidup benar.
Selain hidup dalam kebenaran, ada bagian B mengatakan segala apa yang kita doakan itu harus dipenuhi dengan apa? Yakin, keyakinan. Sebab Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, ini tanda kuning, warna kuning, bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Tapi doa orang yang mendua hati tidak pernah menerima apapun. Mendua hati itu ragu-ragu tadi, khawatir, takut, itu mendua hati. Kita membahas mengenai yakin. Bila dengan yakin didoakan, bagian B mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin. Keyakinan itu memiliki 3 pengertian mengenai doa khususnya. Yakin itu menikmati. Ini. Setiap orang yang yakin bahwa doanya akan atau telah dijawab oleh Tuhan, maka akan selalu enjoy, menikmati jam-jam doa. Ya. Dan bukan menjadi suatu beban. Hari-hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan doa kita Bapak Ibu Saudara. Merupakan sebuah beban, kewajiban, berhubung saya orang Kristen, maka saya diwajibkan berdoa. Dipaksakan berdoa. Kudune berdoa. Tapi sesungguhnya doa itu merupakan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi doa itu sesuatu yang mengasihkan. Bapak Ibu di gereja-gereja, acara atau namanya doa, itu yang datang banyak atau sedikit Bapak Ibu? Mohon dijawab dengan tulus dan jujur. Kalau ada namanya doa gitu, yang datang langsung penuh berjubel-jubel begitu, ya bisa juga. Saya pernah mengalami di gereja besar di Surabaya, doa malam 3 sesi. Sesi pertama 3.000, sesi kedua 2.000, sesi ketiga 10 orang. Ya. Nah, bagian yang 10 orang itu diminta yang sekolah Alkitab itu melayani 10 orang. Ya. Yang datang ya mahasiswanya semua. Memang doa itu merupakan sebuah keputusan dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bukan beban tapi dinikmati. Benar nggak? Amin Bapak Ibu. Di rumah menyediakan waktu untuk berdoa. Haleluya. Jadi orang kalau menikmati doa itu makin lama makin geringgingan. Itu nggak menikmati itu namanya. Ya. Menikmati, karena doa itu kita datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu sudahkah kita menikmati waktu-waktu doa kita? Karena yakin besar kuasanya. Kalau yakin nikmati keyakinan kita dengan berdoa, dengan enjoy, asik begitu. Kan hadirilah konser penyanyi rohani, maka antri. Hadirilah doa syafaat, wah ya. Antri juga, tapi antri ke toilet. Ini tidak meremehkan, tapi artinya doa itu keputusan pribadi, bukan paksaan. Amin Bapak Ibu. Menikmati. Sudah menikmati? Cara menikmati itu sederhana. Jangan banyak permohonan, jangan banyak permintaan. Datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, amin. Dengan pujian, pengagungan. Pasti makin nikmat, makin sejahtera, makin sukacita. Dan terus-menerus, yang dimaksud dengan terus-menerus adalah bahwa kita tidak mudah putus asa. Sementara belum ada jawaban. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita memohon sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, nyatakanlah keinginanmu dalam doa, permohonan dengan pengucapan syukur. Maka ketika kita menginginkan sesuatu dan membawanya dalam doa, ketika jawaban itu belum datang, jangan pernah berhenti, jangan pernah selesai berdoa
terus-menerus apa yang kita doakan kita sampaikan kepada Tuhan. Kapan? Setiap waktu. Amin. Ketika kita berdoa hari ini, besok lupa berdoa, besok lagi tambah lupa, dan akhirnya tidak berdoa, itu bukan terus-menerus. Namanya terus-menerus itu konsisten. Hari ini berdoa, besok berdoa, dan besoknya lagi tetap berdoa. Maka bulan ini bicara soal bulan doa itu tetaplah berdoa. Terus-menerus. Jadi berdoa itu bukan soal waktu, bukan soal tempat, bukan soal seremoni, tapi soal hati yang menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Amin. Terus menerus segenap hati. Jadi kalau kita doa dengan segenap hati, dengan yakin, artinya tidak ada keraguan-raguan, kebimbangan maupun kekhawatiran pada saat berdoa. Sebab Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menolong kita, asalkan kita percaya dengan segenap hati. Tuhan itu selalu tepat waktu. Tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Sebab waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ada berapa banyak kita seringkali mengulur waktu dengan kalimat nanti. Tuhan tidak pernah menjawab nanti, tapi menjawab nanti. Bukan nanti, waktuku waktu yang terbaik. Amin, kata Tuhan. Itu sebabnya mari kita yakin berdoa dengan segenap hati. Ada seorang pendeta yang diminta untuk mendoakan orang yang sakit. Dia sungguh-sungguh, dia pendeta senior. Tapi dalam hatinya ketika dia berdoa, dia berkata begini, saya doakan ya, sembuh ya syukur, kalau nggak sembuh ya syukur. Itu bukan segenap hati, bukan yakin, itu ragu-ragu. Itu sebabnya kita bisa mencontoh Nabi Elia yang dikatakan di ayat 17-18, Elia itu manusia biasa. Jadi setiap kita itu ternyata manusia biasa. Loh, Nabi Elia itu yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia disebut di hadapan Tuhan manusia biasa. Bagaimana dengan kita? Kita juga manusia biasa. Tetapi ada yang berbeda ketika kita hidup dalam kebenaran dan doa kita yakin, menikmati terus-menerus segenap hati. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Itu sebabnya kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Kehidupan Elia itu sangat unik dan luar biasa. Kenapa? Dia itu hidup di zaman Raja Ahab yang punya istri namanya Isabel. Itu artinya Isabel itu gini loh, dalam bahasa apapun tetap nyebelin itu artinya. Benar gak? Dalam terjemahan bahasa apapun loh. Makanya nama itu perlu, ada pepatah mengatakan apa arti sebuah nama. Tapi setiap nama punya arti gak? Bapak Ibu sebut namanya masing-masing dalam hati. Ada artinya? Ada yang jawab, aku kurang ngerti. Ya, setiap nama itu ada artinya. Maka kalau punya anak pasti diberi nama yang baik. Ya, amin. Ibu-ibu punya anak diberi nama yang baik. Nggak ada yang diberi nama semprol gitu, nggak ada. Ya. Atau anakku ini memang spesial, lain dari yang lain namanya. Siapa nama anaknya? Sontoloyo. Jangan. Harus nama yang baik. Karena nama itu akan mengikuti kelakuannya. Tapi kelakuan tidak sesuai namanya juga ada. Ada orang yang namanya Yohanes yang ngapusi utang rambayar, ya. Tapi bukan soal nama. Yang kita belajar dari Elia adalah tindakannya. Kenapa? Ketika dia berdoa, walaupun dia manusia biasa, di satu raja-raja, dia itu sudah melawan nabi-nabi Baal. Karena Raja Ahab itu hatinya menyimpang. Raja Israel itu hatinya menyimpang, dia mendirikan, menyembah Baal, mendirikan mezbah-mezbah bagi Baal yang dipengaruhi oleh istrinya yang bernama tadi siapa? Isabel, ya.
Jadi kalau kehidupan keluarga kita itu sebenarnya saling dipengaruhi dan mempengaruhi. Suami istri itu saling mempengaruhi. Seperti ini contoh Ahab. Biasanya gitu kalau suaminya di hadapan orang nggak baik itu dia ngomong, ini pengaruh istri saya. Ganti istrinya. Ketika di hadapan orang kok kurang baik itu dia ngaku, ini pengaruh suami saya. Jadi saling mengaku bukan saling mengaku yang baik, saling menyalahkan. Jadi kalau kita hidup berkomunitas, khususnya dalam keluarga, dalam rumah tangga, ini saling mempengaruhi. Kalau hidup kita berkarakter baik, akan mempengaruhi yang lain jadi baik. Amin. Iya. Ada loh yang suaminya pendiam, istrinya banyak bicara, lama-lama suaminya juga pandai bicara. Tapi di sini saya jumpai jarang loh suami yang banyak bicara. Ya. Biasanya yang banyak bicara itu, ya enggak biasanya teman, sama saja. Iya, puji Tuhan. Ketekunan. Elia berdoa dengan tekun. Dia mohon kepada Tuhan supaya hujan jangan turun. Maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan enggak? Hujan tidak turun 3,5 tahun. Kering. Setahun aja enggak hujan rasanya jarang mandi. Apalagi 3,5 tahun. Itu sebabnya ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Karena dia yakin, ini sebuah contoh bagi kita dengan keyakinan. Dan ketika sudah waktunya Elia memohon supaya hujan kembali turun, dia berkata kepada bujangnya, cobalah tengok, lihatlah ke laut, naiklah ke gunung dan lihatlah ke laut. Apa ada tanda-tanda hujan? Dan berapa kali dia minta supaya melihat laut? 7 kali. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa seringkali dikatakan 7? Itu berapa kali mengampuni? 70 kali 7 kali, serba 7. NK 7. Itu bukan soal saya ikut-ikutan. Karena saya lahirnya tahun 70-an, jadi 7. Bukan soal. Iya. Tekun. Jadi sekalipun sekali belum ada tanda-tandanya, tetap berdoa. Sampai doanya itu dia sujud di antara kedua lututnya. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Bapak-bapak ibu-ibu yang sujud, doa sampai sujud di antara kedua lutut. Berarti dia itu apa namanya? Sispek. Lah bisa kok berlutut, saya jarang ganjel ya kalau berlutut sampai di antara kedua lutut. Berarti Elia itu tidak hanya berdoa, bertindak, bergerak. Kita ini banyak berdoa, jarang bergerak. Ya, itu sebabnya Elia tekun. 1 kali tidak ada tanda-tanda, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali sampai yang ke-7. Pesan Tuhan lewat Nabi Elia, kenapa ditulis kembali? Supaya kita berdoa dengan jangan jemu, jangan bosan, tetap bertekun, jangan putus asa. Amin. Seringkali kita memohon sesuatu tapi belum ada tanda-tanda, belum ada jawaban, belum ada, sepertinya seolah-olah kuasa Tuhan tidak bekerja. Tapi sebenarnya kita sedang menanti-nantikan Tuhan dengan bertekun, dengan tidak jemu-jemu dan tidak putus asa. Amin. Jangan pernah putus asa ya Bapak Ibu Saudara. Ketika keadaan kita sama, tidak pernah berubah, belum berubah maksud saya. Pada waktunya Tuhan akan melakukan, menyatakan kuasanya yang tidak terbatas. Amin. Selain tekun harus bertindak. Waktu bujang Elia melihat ke arah laut, yang ke-7 kalinya, dia melihat ada awan sebesar apa? Kalau sebesar gunung pasti hujan. Tapi sebesar apa? Telapak tangan timbul dari laut. Laut besar, awan sebesar telapak tangan. Bayangkan. Itu sesuatu yang mustahil kan? Seperti
seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Mustahil memberi makan 5.000 laki-laki kan. Tetapi Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dari perubahan yang kecil sekalipun, Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Ada tindakan. Ketika awan setelapak tangan itu terlihat, Elia berkata kepada Ahab, makan dan minumlah, lalu segera cepat-cepat, karena hujan mau turun. Bunyi suara deru hujan mau turun. Kalau kita jadi Ahab, lihat awan begitu, ngimpi, benar gak? Tapi Elia memperkatakan iman. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu dimulai dari perkataan kita. Amin, Bapak Ibu. Hari-hari ini perhatikan perkataan kita, mulut kita. Kita ini ngomong apa? Itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya hati-hati. Karena ada istilah secara umum ya. Perkataan itu doa, benar gak? Tapi kalau kita orang percaya, saya percaya perkataan kita penuh kuasa. Tuhan akan bekerja lewat doa dalam perkataan kita menyatakan kuasanya. Rajanya disuruh segera cepat-cepat segera makan minum lalu bergegas karena hujan mau turun. Suara deru hujan akan segera tiba. Padahal baru awan setelapak tangan. Itu tindakan iman, perkataan iman, langkah iman. Jadi ketika kita berdoa juga taat, ya. Amin. Sebab seringkali kita begitu banyak kata-kata doa, begitu lama waktu kita berdoa, tapi ingat, perlu ketaatan. Setelah berdoa, nurut firman Tuhan. Karena apa? Ada banyak kita dengar, 1 ton doa tidak ada artinya tanpa 1 on ketaatan. Benar. Jadi ketaatan kepada kebenaran dan doa itu berhubungan. Orang yang berdoa hidupnya pasti dalam kebenaran, pasti nurut firman Tuhan. Amin. Akan mengalami kuasa Tuhan. Sebab itu dalam sekejap dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45, dalam sekejap loh ya, tidak berlama-lama mata langit menjadi kelam. Langit kelap-kelip, bumi gonjang-ganjing oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Karena kuasa doa yang bekerja lewat Elia. Tentunya yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita berdoa, kita perlu mengerti doa yang mendatangkan kuasa itu hal yang terbaik yang kita alami. Amin. Pemusik mempersiapkan diri semua yang di mimbar. Ini kan bulan doa. Pada waktu-waktu ya bulan ini saya berpikir, keinginan apa yang saya sampaikan kepada Tuhan hari-hari ini yang penting. Saya merenung-renung, keinginan apa yang penting yang harus saya sampaikan kepada Tuhan dalam hari-hari ini. Karena beberapa kali saya mencoba untuk berpikir kalau membeli sesuatu itu penting atau tidak begitu loh. Kalau nggak penting nggak beli. Itu prinsip orang ngirit. Iya. Bapak Ibu sekarang kalau beli sesuatu yang penting atau nggak penting? Ya kalau ada duit. Kalau nggak ada duit kan nggak beli kan. Bukan penting nggak penting kan. Serangga kan biasa begitu. Kalau ada duit banyak semua dibeli. Ya. Kalau bisa toko-tokonya dibeli. Tapi kita belajar hari-hari ini melakukan yang penting. Mana yang penting, mana yang berguna. Dan saya berpikir hari-hari ini berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu yang penting. Tiba-tiba saya nyetel ini loh lagu secara online. Kan kalau secara online kan lagunya terusan. Ya. Tiba-tiba itu saya renungkan yang kembali soal
mohon doa yang penting itu apa ya? Saya tiba-tiba ada seorang yang nyanyi lagu ini. Dan saya kaget, karena lagu ini lagu lama, saya nggak hafal-hafal. Mencoba menghafalkan. Coba saya nyanyikan ya, walaupun saya nggak hafal ya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya itu sudah berpikir soal keinginan apa yang penting. Kok ada lagu itu ya? Ini kebetulan atau tidak? Berapa banyak kita punya keinginan yang kita bawa dalam doa? Tapi sudahkah kita punya keinginan seperti pujian ini? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah keinginan kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam doa-doa kita itu terjadi? Coba renungkan lagu ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya mungkin baru tahu ada lagu kata-katanya keinginan. Ya lagu ini. Dan keinginannya cuma satu, apa? Menyembah Tuhan. Coba hari-hari ini kita satukan hati kita, punya keinginan menyembah Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah. Termasuk keinginan kita yang lain, ditambahkan pasti. Tapi kita seringkali lupa mencari Tuhan. Keinginan kita lupa untuk menyembah Tuhan. Itu yang membuat kita jatuh bangun dan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Itu sebabnya satukan hati kita pagi ini untuk punya satu keinginan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari renungkan lagu ini dengan segenap hati. Dari awal masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhias kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Coba jemaat naikkan refnya saja dengan segenap hati, dengan lembut katakan, ku sembah sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lembut lagi katakan segenap hatimu, Yesus, ku sembah
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Nyatakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Bersama-sama dengan segenap hati katakan lebih keras lagi, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, yang lembut, mulai keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shikini nama rama-lama-lama. Kami menyembah Tuhan. Itu keinginan kami, Yesus. Yesus, ku sembah. Kami rindu menyembah-Mu selalu. Keinginan kami, Tuhan, kerinduan kami, Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Ikini nama rama-lama sik, Kau yang layak terima penyembahan kami. Keinginan kami menyembah-Mu, berada di dalam hadirat-Mu. Ikini amarana lama sikini nama rama lama lama raba lama raba lama. Engkau yang kami sembah hadir di sini. Kerinduan kami, keinginan kami menyembah. Ora malama sikini daraba raba 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 raba. Terima kasih hadirat-Mu, kerinduan kami Tuhan, keinginan kami menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, hadirat-Mu yang kami mau. Haleluya, haleluya. Shikana marama. Terima kasih.
kita ulangi dengan lembut. Supaya keinginan kita itu benar-benar yang terutama. Bukan banyak keinginan yang macam-macam. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Kerinduan kami menyembah, selalu menyembah. Haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Ora balama sikinia murina labarabal. Haleluya, haleluya. Keinginan kami, kerinduan kami menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Keinginan dalam hidup di antara sekian banyak kerinduan dan keinginan kami mau selalu menyembah Tuhan dalam doa kami. Jesus, terima kasih. Ampuni kami yang terlalu banyak keinginan ini Tuhan. Biarlah hari-hari ini keinginan kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah kami terus mengalami doa yang mendatangkan kuasa hari demi hari. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelumnya saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah yang belum tergabung dalam MK atau belum pernah mengikuti MK? Boleh lambaikan tangan. Semua sudah punya MK masing-masing? Puji Tuhan, tetap setia dalam MK Saudara, karena di dalam MK kita diteguhkan, kita bersatu bersama dengan keluarga, kita memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari MK Bapak Didi. Untuk itu kami persilahkan. Salam. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini saya diberkati dengan pujian dari Pak Kris ya. Yang kau inginkan dalam hidup saya adalah untuk menyembah. Ya, seperti ada dalam hidup saya. Keinginan saya hidup ini hanyalah untuk menyembah Tuhan. Itu harus ada di dalam hidup kita. Nah, saya ingin menyaksikan suatu hal yang pernah saya alami 1 tahun lebih yang lalu. Nah, kejadian ini pada tanggal 13 Maret 2020. Saya habis dari kamar mandi, saya buang air kecil, terus saya mau balik lagi ke kamar tidur,
saya terjatuh, saudara-saudaraku. Nah, ketika saya terjatuh, istri saya tahu saya dibantu istri saya untuk bangun. Ketika saya dibawa bangun, saya dibawa duduk. Dan ketika dibawa duduk, omongan saya sudah tidak karuan gitu loh. Bahasanya sudah tidak karuan gitu. Bukan bahasa roh loh, maaf ya. Jadi bahasanya itu wes kacau balau gitu loh. Kemudian pagi kemudian istri saya telepon anak saya, anak menantu saya. Papa, keadaannya seperti ini, tadi habis baru jatuh. Terus coba kamu datang ke sini. Anak saya datang, menantu saya itu datang dengan membawa tensi darah. Tensi saya itu di tensi sekitar 188. Dan ketika anak menantu saya itu tanya, kenapa papa gitu. Saya sudah tidak bisa jawab apa-apa. Pikiran saya sudah kacau balau begitu. Dan kondisi fisik saya sudah lemah. Akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit pagi hari itu bersama istri saya dan menantu saya. Saya pun juga nggak sadar saya jalan apa tidak, itu saya sudah tidak sadar. Setelah itu saya masuk ke rumah sakit Puri Asih. Kalau masuk Puri Asih 1 hari saya pakai BPJS kelas 1. Tetapi ketika diperiksa, rumah sakit Puri Asih itu tidak punya alat untuk memeriksa keadaan saya. Jadi saya dikirim ke RSUD, kata istri saya dan menantu saya. Dari RSUD dikontrol di situ, tapi kalau cuma pakai alatnya RSUD, tidak mau nginap di sini, kita tidak boleh gitu, RSUD bilang gitu. Nah, di RSUD itu juga kelas 1-nya sudah hilang, sudah habis gitu. Akhirnya saya harus masuk ke orang VIP. Nah, saya juga nggak mikir biayanya seberapa gitu loh. Nggak taunya di situ 1 hari 1 juta lebih gitu, 1 hari 1 malam. Tapi semua itu sudah dimasukkan ke anak saya ke situ. Nah, saya di Puri Asih 1 hari 1 malam, kemudian saya ditransfer ke RSUD selama 6 hari. Nah, selama 6 hari saya di situ tuh saya mengalami hal yang tidak saya inginkan. Saya tidak sadar. Saya sudah tidak bisa berpikir, saya tidak bisa ngomong lagi gitu loh. Selama 6 hari. Di situ saya cuma sama istri saya tok gitu loh. Nah, kata istri saya, kamu itu kalau mau pipis ya bilang gitu loh. Nah, saya juga nggak sadar, katanya saya sudah pipis ketika istri saya tidur. Nah, saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kamu sudah tak siapin pasport kok, malah kamu pipis di sini itu. Keadaan saya seperti itu. Itu terjadi berkali-kali. Ya untungnya waktu itu kami cuma berdua. Coba kalau saya sampai ke yang kelas 1 itu bagaimana saya akan menyulitkan orang lain. Gitu ya. Tapi inilah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya tidak merepotkan orang lain, hanya istri saya. Nah, setelah saya di situ 6 hari, saya ditanya sama dokter fisioterapi bilang, Bapak namanya siapa gitu. Ya saya bingung, nama saya itu nggak ingat nama saya siapa. Saya nggak ingat. Terus 2 hari kemudian ditanya lagi, Bapak namanya siapa? Sudah bilang saja. Saya nggak ingat apa-apa sama sekali. Saya tidak ingat. Lalu kemudian saya coba ingat-ingat lagi sesuatu yang masa lalu saya. Saya ingat-ingat dan saya ingat-ingat tapi saya tidak bisa. Saya sudah berusaha keras, saya tidak bisa. Saya coba untuk lihat nonton TV. Dan nonton TV itu gambarnya sudah tidak jelas, mata saya harus saya tutup satu begini. Itu pun juga tidak jelas. Nah, kemudian setelah dari situ saya juga belum sehat, sadar sudah sadar, tapi saya belum sehat. 6 hari di situ terus ditransfer katanya sudah boleh pulang. Kemudian pada waktu itu tanggal 13 Maret kalau nggak salah itu waktu corona ya. Betul saudara? 13 Maret 2020 itu bukan pas corona ya Pak Denny ya. Pas kondisi corona. Katanya saya juga corona nggak ngerti gitu loh. Nah, setelah saya sampai di tempat besan saya tuh saya disuruh nginep di sana. Disuruh nginep sana kira-kira selama 20 hari. Itu banyak kejadian terjadi. Saya makan juga tidak bisa, tangan saya bergetar begini. Sehingga setiap pagi saya harus disuapin istri saya. Gitu. Saya merasa gelisah, saya merasa banyak kehilangan. Karena saya juga nggak kenal istri saya, apalagi diri saya nggak kenal.
Anak-anak saya nggak kenal nama mereka. Cucu saya nggak kenal nama mereka. Saya bingung dan saya gelisah. Cuma satu hal yang saya ingat itu, yang tidak tergantikan itu nama Yesus, tuh, saudara. Nama Yesus itu selalu ingat, selalu melekat dalam itu. Saya bingung, kok kenapa mereka semua namanya berubah? Kok tidak seperti yang saya ingat dahulu gitu. Saya menangis. Saya berseru sama Tuhan, kok saya seperti ini Tuhan. Saya mohon pertolongan sama Tuhan. Saya berseru sama Tuhan setiap hari, tapi dengan tidak bisa ngomong, saya ngomong apa? Saya harus memuji Kau dengan kata-kata apa? Saya tidak bisa Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi saya hanya satu nama yang saya ingat itu cuma Yesus. Tapi ketika saya ngomong Yesus gitu saya tidak bisa. Saya minta tolong Yesus, Yesus tolong saya. Tapi saya tidak bisa ngomong. Saya cuma bisa bilang Yesus, Yesus, Yesus. Saya pakai logika. Tuhan saya bukan Yesus. Dalam hati saya Tuhan saya itu Yesus. Dan suatu hari kemudian istri saya mengajak ke belakang. Di ruang dapur itu ada taman gitu ya, di tempat menantu saya itu. Saya duduk di situ. Kemudian saya digerakkan Tuhan. Saya duduk bersama istri saya. Tidak tahu tuh istri saya lagi ngapain di samping saya. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai menyembah. Dan dorongan itu sangat sekali. Saya berdoa nggak bisa ngomong apa. Tuhan saya harus ngomong apa ini kepadamu Tuhan. Aku nggak bisa ngomong apa. Saya berseru. Akhirnya suatu bahasa itu muncul dari mulut saya. Bahasa roh ndak karuan saya bersyukur. Terus saya menyembah. Ada kuasa terus mendorong saya. Ada semangat untuk mendorong saya. Saya sudah letih lesu Tuhan. Saya sudah berbeban berat Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi saya tidak dengan kata-kata, karena saya tidak bisa ngomong. Hati saya yang berdoa, kemudian Tuhan mengungkapkan kata-kata dalam mulut saya, dalam bahasa yang saya tidak mengerti, saya tidak ketahui. Tapi keurapan itu sangat kuat, terus saya menyembah dan menyembah. Terus akhirnya terjadi suatu pelegaan yang luar biasa. Saya terlepas dari beban berat saya. Saya terlepas dari letih, lesu dan beban berat saya. Hilang saat itu. Kemudian setelah mungkin 15-20 menit saya menyembah, saya mulai bisa berkata 1-2 patah kata. Terus pada malam itu saya tanya, supaya untuk mengingat otak saya ini supaya bisa jalan. Saya ngomong, pendeta saya namanya siapa? Pendeta kamu namanya Pak Dini. Bukan, namanya bukan itu. Lah kalau istrinya namanya siapa? Namanya Gurina. Oh bukan itu. Seperti itu saudara. Jadi semua nama orang itu diganti semua. Tidak ada yang melekat di pikiran saya. Kemudian saya tanya anak saya yang perempuan, nama kamu siapa? Noni, mama. Ketika saya mendengar nama Noni itu, berapa detik kemudian hilang. Saya harus ingat lagi. Terus tak tanya menantu saya, kamu namanya siapa? Saya Dirga Papa. Ketika saya ingat Dirga, hilang lagi. Terus saya tanya cucu saya yang perempuan, kamu namanya siapa? Alena Opa. Hilang lagi. Saudara, jadi saya tidak bisa mengingat setiap kata-kata nama-nama itu hilang. Suatu malam istri saya tanya kepada saya, namaku siapa? Saya bingung saudara. Aku ini istrimu. Saya tahu itu istri saya. Tapi saya tahu nggak ingat namanya. Saya Yohana. Nama kepanjanganku Yohana Nani Indrawati. Dia manggil saya Kang Mas tuh. Mas pasti sembuh, Mas sabar, Mas harus kuat. Dan dia melayani saya secara luar biasa saudara. Setiap pagi nyuapin saya, setiap hari, setiap pagi, malam, sampai pagi lagi dia terus membawa saya. Artinya kalau saya kemana dia tuntun saya dibimbing itu. Karena saya tidak kuat, saya tidak mampu apa-apa. Nah dari situlah lalu sahabat-sahabat lama itu saya tuh datang saudara. Sahabat-sahabat lama saya itu
Saya sudah putuskan hubungan berapa puluh tahun yang lalu. Saya sudah putuskan hubungan dengan mereka, tapi dia tiap malam datang. Ketika saya tidur itu dia datang. Banyak gitu loh, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak kecil gitu. Nah ini saudara coba lihat, saya ini ya. Yang pakai celana pendek ini saya, saudara. Coba lihat, wajahnya seperti orang orang kena sakit jiwa gitu. Nah itu coba dibandingkan dengan teman saya yang Gojek juga. Ini wajahnya kan beda, saudara. Wajahnya penuh ceria gitu, wajah saya beda. Nah setiap malam itu dia datangi saya, maksudnya apa saya nggak ngerti gitu. Atau maksudnya pengen ngajak main-main lagi kayak dulu gitu. Tapi saya sudah tidak ada Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi dan semua sudah saya lepaskan. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Setiap malam dia datang. Kalau datang dia paling tidak 4 orang sampai 8 orang. Dan dia tuh kayak tidak pakai kaki gini, dia nempel di tembok-tembok di tempat AC gitu, kadang di jendela gitu. Saya tahu dia mau apa, saya tahu mau mengganggu saya, tapi saya tidak takut sama Tuhan. Suatu saat dia pernah datang berapa orang gitu, dia mukul saya gitu, luas gitu, tapi rasanya kayak angin. Terus saya ngomong dalam nama Yesus saya pukul gitu, dia mencelak, lari keluar semua. Akhirnya hari-hari kemudian dia tidak muncul lagi, saudara. Nah, saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya tidak punya uang, saya bisa masuk ke rumah sakit itu dan saya tanya gimana, Dirgan, Noni bilang begini apa, berikan semua yang terbaik untuk Papa. Jadi semua yang nanggung biayanya mereka semua. Dan waktu itu dokter juga sudah bilang, keadaan papamu itu biasanya ini 1 tahun lebih belum tentu bisa sembuh, ya, saudara. Dokter sudah vonis begitu. Tapi tidak tahu kenapa menantu saya dan istri saya nggak nyampaikan kepada saya pada waktu saat itu. Gitu. Nah, waduh nyampaikan kepada saya itu pada waktu ada ibadah MK saya di kemarin itu di waktu Pak Dendi sama Cerina datang. Setelah beliau pulang, dia ceritakan kondisimu seperti ini. Nah, tetapi kenapa kok kamu nggak ceritakan pada saya pada awal itu gitu? Ya nggak penting, yang penting kamu sekarang sudah sembuh. Nah, ini saya sudah mengalami proses kesembuhan. Jadi saya mulai belajar untuk melayani. Kadang ketika saya sudah mencari not-notnya, mencari kot-kotnya ketemu saudara, sudah latihan bagus, besok kadang main lupa gitu loh. Itu masih seperti itu. Tapi saya belajar terus gitu. Dan kerinduan saya, sisa hidup saya ini memang dari dulu bahwa saya kepengen ketemu Tuhan. Waktu keadaan gelisah dan kondisi seperti itu, saya ngomong sama Tuhan, kalau memang sudah waktunya, ambillah aku. Yang penting aku bersama Engkau. Aku ngomong sama Tuhan waktu itu, ambillah aku. Kalau memang sudah waktuku, ambil aku Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau ngambil saya sampai saya masih bisa berdiri di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Semua adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Ketika persoalan itu datang, Tuhan itu tidak diam sebenarnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Cuman kita nggak tahu, kita nggak sabar. Kok seperti ini terus? Dokter mengatakan 1 tahun lebih biasanya pasien seperti ini sembuh. Karena saya tahu kenapa? Tersumbat saraf otak saya, sensoriknya kena. Tapi tidak sampai 1 bulan saya sudah ingat. Itulah kemurahan Tuhan bagi saya. Terima kasih ya Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Didi untuk kesaksiannya. Kita percaya saudara apa yang dialami Bapak Didi, kesetiaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam diri Bapak Didi, dalam hidup Bapak Didi juga ada dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dalam pergumulan percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara sebut nama Yesus, Dia ada dan Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau akhiri ibadah kita, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allah.
Kiara lama sikana lama sa. Gloria lama sikiara lama laya sikana lama. Haleluya. Haleluya. Gloria lama laya se. Mari kita angkat hati kita. Kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berikan pujian hanya bagi Yesus. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu Terpujilah hidup kami. Tak pernah berkesudahan. Kiara lawala sikana la ya sande. Kiara lawa sikara lawa sande. Kiara lawala ya se. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau. Kami puji namamu. Kau layak terima segala sembah kami. Nama yang ajaib Kiara lama sekara hanya lama. nama Yesus. Kiara lama sikana lama. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup, Amin. Allah yang saat ini ada bersama dengan Amin. kami. Ya Tuhan. Terpujilah Terima Engkau. kasih. Kalau Engkau sudah memulihkan, menyembuhkan Pak Didi, maka kami percaya Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Engkau yang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang sama. Juga saat ini sanggup memulihkan, menyembuhkan keadaan Ibu Juwiati yang sedang terbaring di rumah sakit Ngawen. Oleh sebab itu dengan iman kami datang kepadamu. Sekalipun kami tidak bersama-sama, tetapi kami percaya Engkau yang ada di tempat ini. Engkau juga ada bersama dengan Ibu Juwiati. Dengan iman kami berseru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pilu-pilu Yesus menyembuhkan dan memulihkan Ibu Juwiati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sukijan, untuk saudara kami Heri yang ada di rumah. Tuhan juga jamah mereka. Kami mohon Tuhan, bilur-Mu juga menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini terbaring di rumah mereka masing-masing. Mungkin karena lemah tubuh, mungkin karena masalah yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami mohon berikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus akan menjamah mereka sehingga mereka hari-hari ini boleh bangkit lagi. Semangat mereka boleh bangkit lagi untuk mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak sia-sia kami mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya yang mempedulikan, yang sanggup menolong kami. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Ebenezer, ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Boleh mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Engkau meteraikan firman yang sudah kami dengar, supaya kami terus hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Kami belajar untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, bahwa kami terus Tuhan untuk semua Tuhan ada rasa haus dan lapar akan Engkau, bahwa kami untuk selalu rindu akan Engkau, untuk supaya setiap hari, setiap saat kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden kami, Menteri Kabinet dan seluruh jajaran yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Oleh sebab itu berikan kepada beliau-beliau semua ini Tuhan hati yang takut kepada Tuhan, supaya mereka dapat memerintah bangsa ini dengan lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan hari-hari ini sedang memperhatikan bangsa kami. Oleh sebab itu Engkau tolong seluruh hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mengabarkan Injil Kerajaan-Mu. Biar Injil ini boleh tersebar sampai ke ujung bumi. Sehingga sungguh-sungguh amanat agung ini boleh dituntaskan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nama Yesus boleh ditinggikan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami. Tuhan tolong dari Bapak Gembala, seluruh staf penggembalaan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, sekolah kuliah mereka. Tuhan berkati semuanya Tuhan dengan berlipat kali ganda. Terutama biarlah urapan Tuhan selalu turun atas hidup mereka, supaya sungguh-sungguh gereja ini, jemaat-Mu boleh terus bertumbuh Tuhan dalam kasih karunia Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat-jemaat yang menjadi berkat, boleh merupakan surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain, sehingga bangsa jemaat ini juga boleh belajar untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu melalui kehidupan mereka, melalui apapun yang mereka bisa lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan tolong, oh Tuhan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam BKGS juga Tuhan pakai supaya melalui hamba-hamba Tuhan ini, mulai BKGS, pengurus BKGS dapat memberkati kota kami Salatiga. Salatiga benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Tapi kami percaya sebentar kami akan pulang dengan berkat kesukaan sorga, damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah Tuhan Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Engkau hadir tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami, memulihkan kami, menguatkan setiap kami, menjamah kami. Firman-Mu membentuk kami, mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami tahu hidup kami adalah hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah keinginan kami Tuhan, kerinduan kami selalu adalah terus tetap dalam hadirat-Mu,
menanti-nantikan Engkau. Terima kasih buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan undur diri Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.